Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan fisika yang kedua, kita melanjutkan materi besaran dan satuan yang pertemuan pertama kemarin. Di sini kita menginjak materi baru yaitu angka penting. Untuk angka penting itu langsung saja adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalau kalian sudah tahu bagaimana cara mengukur atau kalian sudah mengetahui istilah dari mengukur, maka kalian akan mendapatkan yang namanya nilai atau hasil pengukuran. Nah, itu nanti akan kita istilahkan dengan yang namanya angka penting. Angka penting di sini ada aturan yang harus diikuti. Jadi angka 1 sampai 9 atau 0 sampai 9 itu ada aturannya, yaitu yang pertama aturan untuk angka penting dan juga yang kedua adalah aturan untuk yang bukan angka penting. Yang pertama adalah angka penting dulu. Jadi angka bukan 0. Jadi semua angka bukan 0 1 sampai 9 itu dia termasuk angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dimanapun dia letaknya itu dia termasuk angka penting. Kemudian yang kedua adalah angka 0 di tengah. Angka 0 di tengah itu termasuk angka penting. Jadi misalkan 101 atau 101, berarti kan 0 itu kan di antara 1 dan 1. Maka angka 0 di tengah tadi itu termasuk angka penting. Kemudian yang ketiga itu adalah angka 0 di belakang angka bukan 0 untuk desimal. Jadi desimal misalkan 0,300 misalkan 0,300 berarti kan yang 300 ada 02 di belakang angka 3, maka itu termasuk angka penting. Jadi 0,300 0 sebanyak 2 yang ada di belakang angka 3 itu termasuk angka penting. Jadi untuk desimal. Kemudian kalau yang bukan angka penting itu yang mana? Yaitu angka 0 di depan, ini depannya kedobelan ya. Angka 0 di depan angka bukan 0 untuk desimal. Jadi tadi untuk desimal itu kan 0,300. Lah, di depannya angka 3 itu kan ada 01, 0,01. Berarti 0 di depan angka bukan 0 untuk desimal itu bukan angka penting. Jadi kalau misalkan 0,300 itu yang angka penting itu yang pertama adalah 3 sama 0 yang jumlahnya 2 di belakang angka 3. Yang 0 di depannya angka 3 itu bukan angka penting. Kemudian yang selanjutnya adalah angka 0 di belakang angka bukan 0 untuk non desimal. Misalkan 300. 300 itu kan non desimal. Maka di sini dua angka 0 di belakang angka 3 itu bukan angka penting. Sudah? Nah, contoh misalkan. Contohnya adalah ini 13,24. Berarti ini semuanya itu bukan angka 0 alias 1 sampai 9, berarti semuanya termasuk angka penting. Jadi jumlahnya ada 4 angka penting. Kemudian ini 1,01, berarti angka 0 di antara dua angka bukan 0, berarti 0 di tengah itu adalah angka penting, berarti ada 3 angka penting. Kemudian 2,100. Lah, 02 ini itu kan di belakang angka bukan 0 untuk desimal, berarti ini termasuk angka penting, berarti semuanya angka penting, 4 angka penting. Tapi kalau 0,0001, 0 ini kan di depannya angka 1, di depannya angka bukan 0 untuk desimal, berarti dia bukan angka penting, berarti angka pentingnya cuma 1 ini saja. Kemudian kalau 2100 berarti dia non desimal, maka 0 di belakang itu bukan angka penting, berarti angka pentingnya cuma 2 dan 1. Sudah bisa dipahami? Kemudian yang selanjutnya adalah alat ukur. Di sini saya menekankan untuk alat ukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, sama yang ketiga adalah mikrometer skru.
Untuk mistar atau penggaris, saya yakin kalian sudah pernah menggunakan semuanya, tidak perlu saya cantumkan gambarnya seperti apa. Yang penting kalian sudah tahu fungsinya juga, yaitu untuk mengukur besaran panjang, misalkan panjang kertas, panjang meja, atau mungkin panjang atau mungkin tinggi badan kalian, kalian bisa menggunakan mistar atau penggaris. Nah, di penggaris itu kan ukuran skala terkecilnya itu kan 0,1 cm atau 1 mm. Kalau dilihat di penggaris itu kan ada garisnya, sret 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 sret. Nah, 1 cm itu kan adalah ada 10 strip. Seret 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 sampai 10 itu kan 1 cm. Berarti satu stripnya ke strip yang lain itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, itu adalah mistar atau penggaris. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah jangka sorong. Baru ini tak cantumkan gambarnya karena mungkin kalian belum tahu di sini ada jangka sorong. Jangka sorong itu alat ukur yang dapat digunakan untuk pengukuran luar, pengukuran dalam, dan pengukuran kedalaman sebuah pipa. Jadi di sini fungsinya itu mengukur panjang yang lebih teliti daripada penggaris. Ketelitiannya itu 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, pada jangka sorong itu yang bagian sini. Ini adalah skala utama. Kemudian yang bagian sini itu nanti juga ada angka-angkanya. Itu adalah skala Nonius. Nah, bagaimana cara menentukan atau mengemukakan hasil ukur dari jangka sorong? Kalian bisa lihat di sini. Di sini misalkan saya ambil sebagian dari jangka sorong dengan gambar yang mudah. Jadi kita anggap bagian atas ini itu adalah skala utama, ini yang bagian atas 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Terus kemudian yang bagian bawah itu adalah skala Nonius. Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menentukan hasil ukurnya? Hasil ukurnya itu tinggal nambah skala utama dan Nonius saja. Tapi di sini kita lihat skala utamanya dulu. Skala utama ini didapatkan 4,1 cm. Dari mana? Yaitu garis terakhir sebelum angka 0 pada Nonius. Berarti kan garis terakhirnya yang ini pada skala utama. Nah, ini kan 4, berarti ini kan 4,1. Kalau yang ini kan 4,2, tapi ke 4,2 itu kan sudah di belakang angka 0 atau garis 0 pada Nonius. Berarti kan sebelumnya adalah 4,1. Kita tulis di sini. Kemudian yang Nonius itu dilihat garis pada skala Nonius yang segaris lurus dengan skala utamanya. Ini kan tidak segaris lurus kalau yang ini. Nah, kita lihat yang segaris lurus ini yang ini. Nah, berarti kalau ini 4, ini 6, berarti ini 5. Kemudian kita tulis itu adalah 0,05. Jadi di sini 0,05 itu adalah nanti kalau dijumlahkan dia di belakang angka 1 pada 4,1 ini. Sehingga nanti kalau misalkan dijumlahkan maka menghasilkan angka 4,15 cm. Contoh misalkan contoh yang lain. Di sini saya menggambarkan jangka sorong. Misalkan di sini 3, 1, 2, jadi ini 4, kemudian misalkan, nah di sini kita lihat skala utama sebelum angka 0 pada Nonius itu ada, ini kan 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Berarti ditulis di sini 3,4 cm. Itu untuk skala utama. Kemudian pada skala Nonius di sini saya menggunakan mungkin
sedikit berbeda dengan contoh, yaitu 0 sama 10. Jadi setiap stripnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, yang berimpit itu langsung ini. Nah, jadi kalau ini 0, ini langsung 1. Berarti langsung ditambahkan 0,01 cm. Maka kalau dijumlahkan berarti hasilnya adalah 3,41 cm. Sudah seperti ini. Jadi yang berimpit itu adalah angka 1 pada skala Noniusnya. Sudah. Itu adalah contoh dari Jangkasoro. Kemudian yang selanjutnya adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup itu lebih teliti lagi. Bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Kertas itu kan tipis. Nah, itu bisa diukur pakai mikrometer skrup. Gambarnya seperti ini alatnya. Itu ada skala utama dan juga skala putar atau skala Nonius boleh. Jadi bisa diputar bagian sini. Kemudian bagaimana cara membaca hasil ukurnya? Kalau mikrometer pakai milimeter, kalau tadi jangka sorong pakai sentimeter, kalau mikrometer skrup itu menggunakan milimeter. Jadi kalau di gambar ini itu yang bagian tengah itu skala utamanya, kemudian bagian samping yang tegak ini itu skala putar atau Noniusnya. Kemudian sama, yaitu skala utama ditambah skala Nonius. Kita lihat untuk skala utamanya itu kan 0, maka yang bawah ini 0,5. Kemudian yang atas 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Berarti yang atas itu 0, 1, 2, 3. Nah, terakhir sebelum skala Nonius itu terakhir adalah 3, ya kan? Ini 3. Berarti kita tulis di sini 3 mm. Kemudian dilihat skala putar atau skala Noniusnya. Di sini ada 25, ada 30, 35, 40. Berarti ini setelah 30 itu ada 31, kemudian ada 32 dan seterusnya. Nah, kita lihat yang ini kan skala utama mendatar ini. Kalau kita tarik seret, ini yang garis lurus ini berapa pada Nonius atau putar? Kita lihat yang lurus itu adalah 32. Berarti kita tulis di sini adalah ditambah 0,32 mm. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 3,32 mm. Nah, itu untuk membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Contoh yang lain mungkin di sini saya gambarkan. Misalkan di sini ada mikrometer skrup pada skala utamanya. Berarti di sini ada 0, kemudian ini 0,5, 1, kemudian ini 1,5, 2, kemudian ini 2,5. Berarti ini terakhir itu adalah 2,5. Kemudian 0, kemudian ini 5 dan seterusnya. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Yaitu di sini kita lihat terakhir itu kan 2,5. 0, 1, 2 berarti 2,5. Ditulis di sini 2,5 mm. Kemudian ini dilihat yang segaris lurus ini kan 0, ini 5. Berarti ini kan 1, ini 2. Nah, ini yang garis lurus dengan skala utama, maka kita tuliskan ini kan 2, berarti 0,02. Kalau tadi kan 32 berarti 0,32. Kalau ini 2 berarti 0,02. Sehingga kita jumlahkan berarti menjadi 2,52 mm. Berarti hasilnya seperti ini yang mikrometer skrup. Sudah bisa dilihat, nanti bisa ditulis di buku catatannya masing-masing. Kalian bisa menulis ulang apa yang saya tuliskan di kertas ini. Oke. Nah, itu adalah contoh dari mikrometer skrup. Mungkin untuk
materi yang kedua atau di pertemuan kedua cukup itu saja. Saya hanya mengambil intinya saja karena pasti akan lebih sulit ya memahami materi lewat online daripada ketika kita tatap muka di kelas. Makanya saya menyampaikan yang esensial saja dan juga penting. Untuk yang lain, kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut atau lebih luas dari yang ini, misalkan di buku atau di internet, monggo, tidak apa-apa, silahkan mengeksplor apa yang mungkin kalian bisa, monggo. Terus kemudian kemarin di pertemuan pertama itu ada besaran satuan, kemudian ini angka penting alat ukur, maka coba kalian bisa mengerjakan secara mandiri 4 soal saja. Nah, 4 soal saja ini bisa di screenshot. Ini tidak saya koreksi, silahkan kalian pilih A, B, C, D, E, kira-kira yang benar yang mana. Kemudian kalian bisa pilih di situ. Untuk soalnya nanti mungkin saya berikan setelah ini atau mungkin kapan itu lewat kuis ya, bukan lewat video seperti ini. Jadi untuk ini latihan saja, 4 soal bisa dikerjakan sendiri, di screenshot dulu monggo, atau mungkin kalian langsung bisa baca yang besaran turunan yang mana saja. Kemudian yang nomor 2 yang mempunyai nilai dan arah itu besaran apa, kemudian jumlah angka pentingnya ini berapa, langsung bisa ini jawab. Kemudian angka yang terbaca pada jangka sorong ini berapa, kita lihat saja yang segaris lurus yang mana. Sudah, tinggal pilih mana yang benar. Oke, sudah dibaca, di screenshot, monggo. Kalau sudah, terima kasih untuk pelajaran pertemuan yang kedua ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.